Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Ismail dari Universitas Muhammadiyah Prodi Teknik Informatika Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari analisis dan visualisasi data. Di sini saya untuk soalnya ini yaitu seperti ini. Nah, yang pertama dijelaskan fungsi dari library Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Untuk soalnya seperti ini, di sini saya udah membuatkan sebuah PPT untuk menjelaskan, yaitu nama saya Ariel Ismail dengan NIM dan kelas IF19A dengan mata kuliah analisis visualisasi data. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal pertama, yaitu jelaskan fungsi dari library Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Pandas yaitu library yang dapat mengolah data dan berbentuk CSV, Excel, TXT, HTML, dan terfokus untuk proses analisis data, untuk manipulasi data, persiapan data, dan pembersihan data. Pandas adalah salah satu library yang digunakan untuk melakukan data wrangler. NumPy atau Num yaitu library yang berfungsi untuk melakukan operasi vektor dan metrik dengan mengolah array dan array multidimensi. NumPy digunakan untuk kebutuhan dan menganalisis data. Dan Matplotlib adalah library yang digunakan untuk visualisasi data seperti grafik. Nah, di sini ada soal kedua, yaitu jelaskan fungsi lambda pada potongan kode terlampir. Ini contohnya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan yaitu fungsi lambda, yaitu menghapus integer dari belakang yang paling kanan. X pada potongan program di atas dimulai dari X sampai karakter kelima dari belakang. Codingan di atas menghapus karakter dari tabel day X, contoh dari means 23 days, kemudian menerapkan fungsi lam X plus 1 karakter funks plus 1 dari nilai integer X 0 titik 2 minus 5 menjadi karakter yang dihapuskan adalah karakter days. Contohnya seperti ini. Nah, untuk soal ketiga, yaitu dijelaskan fungsi div pada potongan kode terlampir. Fungsi div yaitu untuk mencari perbedaan atau mencari hasil pengurangan. Jadi dia biasa terlihat atau biasa melihat berapa persen increase-nya. Nah, di sini ada lakukan data wrangler terhadap data pada link yang sudah ibu dosen diberikan. Nah, yang terdapat data di sini, yaitu ada yang pertama tentang ini tentang mahasiswa lulus, mahasiswa total, mahasiswa dropout. Nah, di sini kita disuruh membuat proses wrangler dan didokumentasikan dalam video. Link video tersebut disertakan pada laporan tugas. Nah, di sini saya sudah membuatnya, dan di sini juga saya sudah melampirkan codingannya untuk ini tahap-tahapnya seperti apa, baik dari awal ininya dulu, terlebih dahulu from-nya, lalu terus cek data, menghapus atribut yang tidak digunakan atau baik yang digunakan, terus cek data. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari ini. Nah, di sini kita mencoba untuk from Google Colab import dari Drive. Ini saya menggunakan Google Colab. Kalau kalian ingin menggunakan baik Jupyter, itu bisa. Cuma mungkin dalam aplikasinya tersebut atau dalam penginstalan tersebut ada yang perlu diinstal lagi di dalamnya. Kalau Google Colab ya itu nggak perlu. Ya mungkin terdapat sinyal yang emang harus bagus saja. Ya, setelah ini ambil data mahasiswa. Nah, setelah data mahasiswa yang mengenai contoh soal ini kan ada lakukan data wrangler terhadap data pada link di sini tersebut. Itu datanya ada 3, yaitu ada data mahasiswa lulus, mahasiswa total, dan mahasiswa dropout. Nah, setelah dibikin drive. Nah, dibikin drive seperti ini, dibikin drive di tugas 3.
Nah, di tugas 3 seperti ini, ada mahasiswa dropout, mahasiswa lulus, mahasiswa total yang udah di-download dari drive Ibu Mosen. Nah, setelah dipindahkan di sini ditulislah kodenya seperti ini. Setelah ini cara memindahkan seperti ini ada titik 3 di sininya. Contohnya misalkan ini konten drive garis slash my drive tugas 3 mahasiswa lulus. Nah, di sini ada titik 3 sebelah kanan, lalu copy paste aja ya, atau enggak salin alur, itu bisa. Nah, setelah ini disalin semua sesuai alur ininya ya lulus. Ini saya lulus. Kalau udah selesai, baru pengecekan data. Nah, dengan pengecekan data, di sini bisa berubah. Di sini dari pengecekan data yaitu tentang yang lulus. Nah, ini bisa juga tentang yang orang drop out ya. Ini bisa. Nah, orang yang drop out seperti ini. Ataupun bisa juga total ya. Nah, mungkin di total ini ada termasuk dropout ya. Jadi terlampirnya ke dropout. Dropoutnya ada sekian. Balik lagi ke untuk ini bisa dirubah ya untuk pengecekan data. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk menghapus atribut yang tidak digunakan. Nah, seperti ini untuk kodenya. Lain itu untuk pengecekan data. Nah, ini di sini ada poin terdapat ID ya. Di sini kan ada ID ya. Ada ID. Setelah itu bisa dihapus dari ID-nya. Nah, setelah ini untuk pengecekan data ya udah print. Setelah ini baru seperti ini. Nah, untuk melakukan penggabungan data yaitu untuk kodenya seperti ini. Untuk penggabungan data itu dari jurusan, baik lulusan ya, lulusan kan dari jurusan apapun banyak juga dari datanya, terus juga dari dropout dan total, yaitu dari akuntansi totalnya seperti ini, farmasi seperti ini. Nah, untuk penggabungan datanya yaitu seperti ini, dari lulus, dari total mahasiswa dan dropout. Nah, di sini ada penambahan, menampilkan semua hasil baik yang aktifnya juga ada nih. Yang aktif itu bisa kita simpulkan bahwasannya dari mahasiswa yang dari prodi akuntansi ini totalnya 301 yang lulus. Nah, untuk total mahasiswa ini ada 929. Nah, kita menggunakan rumus seperti ini. Ketika kita dalam kurung ini yang harus dijumlahkan itu yang lulus dan dengan dropout. Yang lulus 301, yang dropout yaitu 45. Bisa dijumlahkan yaitu 346 ya. 346 Nah, 346 nih jumlah si lulus sama si dropout. Nah, ada total mahasiswanya 929. 929 dikurang 346 yaitu jumlahnya 583. Jadi seperti itu untuk menampilkan semua hasil. Di sini juga udah ada rumusnya, baik pengurangannya, baik pertambahannya. Karena di sini pertambahan tersebut ada kurung terbuka dulu tersebut ya untuk rumus seperti ini. Jadi ini dulu yang dijumlahkan baru dikurang ini. Nah, untuk mendapatkan kasus aktif nih. Untuk mendapatkan kasus yang aktif ya, yaitu juga seperti ini. Hasilnya akan seperti ini ya. Nah, untuk ekspor data, misalnya di sini kan ada yang namanya total CSV. Nah, ketika udah memasuki ekspor data konteks seperti ini, nah biasanya untuk rumus ini tuh carinya seperti biasa. Di sini ada titik 3, copy paste, lalu pastikan ke ini, lalu akan
muncul mengenai total datanya. Di sini kalian bebas mau total data mahasiswa pun, asal CSV-nya jangan hilang ya. Nah, setelah itu ada pembuatan sebuah diagram. Nah, dalam pembuatan sebuah diagram di sini ada total dari prodi-prodi baik akuntansi, farmasi, hukum, informatika, IF ya, manajemen, PGSD, PPKM, psikolog lah. Untuk ininya PLT legennya untuk lulus, dropout, dan aktif. Nah, di sini ada total keseluruhan. Di sini saya menggunakan mahasiswa yang dropout itu menggunakan kode pink ya. Di sini ada kode pink, dan untuk yang lulus itu menggunakan orange, dan aktif itu menggunakan blue. Ya di sini ya. Untuk merubahnya pun kalian bisa, misalkan kayak seperti ini, orange pengen dirubah jadi hijau, misalkan ya jadi hijau, mungkin bisa orange dirubah jadi black ya. Nah, sini bisa dirubah, maka hasilnya akan seperti yang lulus itu menggunakan ininya black ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin untuk tugas 3 ini, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Di sini saya udah mengcoding terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi jika kalian ada kekeliruan baik dari pengcodingan saya, bisa kalian search di YouTube jika ada kesalahan baik dari codingan ini. Nah, jadi mungkin seperti itu ya. Jangan lupa untuk membuat folder terlebih dahulu. Membuat folder seperti ini terlebih dahulu. Membuat folder ini, lalu zip file yang dosen berikan yaitu di save dan dimasukkan ke folder yang kita udah buat. Nah, setelah itu baru di sini bisa dibuat. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan ya kawan-kawan. Jika ada kekurangan mohon maafkan sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.